Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kembali lagi di YouTube channel kita pada pembelajaran fikih ibadah kelas 5. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, semoga kalian tetap semangat ya dalam melaksanakan PJJ sampai pandemi ini berakhir dan kita bertemu di sekolah. Kali ini kita akan kembali membahas tentang bab 2, yaitu tentang khitan, di mana video pembelajaran yang lalu ada sedikit kesalahan. Jadi kali ini kita akan membahas kembali tentang materi khitan. Baik anak-anakku semuanya, yang akan kita bahas pada hari ini adalah sejarah tentang anjuran atau perintah berkhitan, yaitu sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku semuanya, kita mulai lagi dengan mengulang pengertian khitan. Khitan berasal dari bahasa Arab yaitu khotana yang artinya memotong. Dalam ensiklopedia Islam, kata khotana berarti memotong atau mengerut. Khitan termasuk fitrah yang disebutkan dalam hadis sahih, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 dari fitrah yaitu khitan, istihdad yaitu mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Nah, hadis yang tadi kita bacakan adalah dasar dari kewajiban laki-laki untuk berkhitan. Kita masuk sejarah khitan. Sejarah khitan dimulai dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Secara syariat, khitan bermula pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kepada Nabi Ibrahim berkhitan setelah berusia 80 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihissalam yang dikhitan ketika dia sudah akhil balik, yaitu berumur 13 tahun, dan dilanjutkan oleh Nabi Ishak alaihissalam yang dikhitan pada hari ke-7 kelahirannya. Kemudian kita akan melihat hadis yang menunjukkan perintah berkhitan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, sesungguhnya Ibrahim alaihissalam telah dikhitan ketika ia berusia 80 tahun. Selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, oleh Imam Bukhari, Muslim, Baihaqi, dan Imam Ahmad, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim Khalil ar-Rahman berkhitan setelah umur 80 tahun dengan menggunakan kapak. Nah, itu adalah 2 hadis tentang perintah berkhitan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Khitan merupakan salah satu ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dilaksanakan. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menjalankan perintah tersebut secara sempurna sehingga beliau dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai panutan dan imam seluruh alam. Dan sampai sekarang perintah berkhitan terus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam, bahkan dilaksanakan oleh umat non-Islam. Kenapa seperti itu? Karena ternyata berkhitan sangatlah penting bagi kesehatan. Selanjutnya kita akan masuk kepada sejarah berkhitan Nabi besar Muhammad SAW. Terdapat beberapa pendapat para ulama dalam masalah khitan Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama berpendapat bahwa beliau telah dikhitan sejak lahir, artinya beliau lahir dalam keadaan telah dikhitan. Namun, ada beberapa ulama yang menuturkan bahwa Nabi Muhammad dikhitan oleh kakeknya Abdul Muthalib ketika hari ke-7 kelahirannya. Setelah itu, Abdul Muthalib mengadakan jamuan khusus dan memberinya nama Muhammad. Nah,
Itu adalah sejarah khitan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengkhitan cucu-cucunya Hasan dan Husain pada hari kelahiran mereka. Pada hari itu banyak acara yang dilakukan. Di antaranya ada acara akikah, ada acara mencukur rambut, dan memberi nama anak atau yang disebut dengan tasmiyah. Mengapa acara itu dilaksanakan? Acara itu dilaksanakan sebagai ungkapan rasa bangga sebagai umat yang berkhitan. Selanjutnya kita akan melihat hubungannya khitan dengan ibadah. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa bersuci adalah syarat sahnya ibadah, terutama ibadah sholat. Kemudian suatu hal yang diwajibkan umat Islam kepada anak yang berusia akhil balik adalah menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Adapun khitan adalah penyempurna syarat sah sholat, yaitu suci. Sehingga jika anak menginjak usia balik, maka ia wajib dikhitan agar kewajiban ibadah dapat ditunaikan dengan sempurna. Artinya sempurna dalam bersuci. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa khitan itu wajib dilakukan ketika anak mendekati masa akhil balik. Sehingga pada saat akhil balik, anak tersebut akan melaksanakan ibadah dengan sempurna karena sudah berkhitan. Sedangkan dalam ketentuan fikih, batas maksimum usia balik adalah 15 tahun, yaitu batas usia maksimum anak melaksanakan sholat. Rasulullah SAW telah mengajarkan sholat anak-anaknya pada umur 7 tahun dan umur 10 tahun mereka harus disiplin sholat. Dari keterangan tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebaiknya anak-anak dihitan sebelum akhil balik, yaitu di bawah umur 15 tahun. Sehingga ketika masa akhil balik mereka sudah melaksanakan ibadah dengan baik dan sempurna. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah materi khitan kita bagian yang kedua. Semoga pembelajaran kali ini bisa dipahami, dan semoga juga bagi anak-anak yang belum disunat atau belum dihitan bisa semangat untuk tidak takut untuk dihitan. Kenapa? Karena pentingnya hitan bagi anak laki-laki adalah penyempurna ibadah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.